Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Sabita dengan NPM 2302102000018 dari Ilmu Kelautan kelas A, angkatan tahun 2020, Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai paper dengan judul Diversity, Ecology, and Evolution of Archaea yang ditulis oleh Becker et al. Tahun 2020. Awalnya, semua mikroorganisme non-eukariotik bersel tunggal diklasifikasikan sebagai prokariota dan kemudian monera. Klasifikasi awal ini mengelompokkan bakteri dan archaea ke dalam satu kelompok berdasarkan morfologi. Namun seiring berkembangnya berbagai penelitian, akhirnya disimpulkan bahwa kehidupan harus dibagi menjadi 3 domain, yakni eukarya, eubakteria, dan archaebacteria, di mana masing-masing dari 3 domain memiliki karakteristik genetik, biokimia, dan seluler yang unik. Archaea pertama yang diidentifikasi adalah metanogen atau berasal dari lingkungan termofilik. Akibatnya, pemahaman kita tentang peran metabolisme archaea terbatas pada produksi metana atau metanogenesis dan respirasi belerang. Namun, dalam 10 tahun terakhir, beberapa kemajuan teknologi dalam pengurutan DNA dan pendekatan komputasi telah menyebabkan penemuan beberapa kelompok taksonomi baru, yang mana sampling taksonomi yang lebih luas dari keanekaragaman archaea telah memungkinkan pengelompokan beberapa filum archaea ke dalam kelompok taksonomi yang lebih besar, yang sekarang disebut sebagai superfilum. Saat ini, ada 3 superfilum bernama yang diakui, yaitu Asgard, DPANN, dan juga TACK. Superfilum DPANN dan TACK awalnya dinamai sesuai dengan filum yang ada di dalamnya, di mana superfilum DPANN mengacu pada filum Diaperotrites, Parvarchaeota, Aenigmarchaeota, Nanohaloarchaeota, dan Nanoarchaeota. Sementara superfilum TACK mengacu pada filum Taumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota, dan Corarchaeota. Inovasi dalam teknologi sequencing dan alat komputasi telah memungkinkan untuk merekonstruksi sejumlah besar genom dari alam, yang mana pemulihan genom ini telah meningkatkan pemahaman manusia tentang peran metabolisme dan ekologi archaea. Pengambilan sampel genom yang lebih besar dari pohon kehidupan juga telah memberikan wawasan tentang sejarah evolusi archaea dan peran mereka dalam asal-usul kehidupan seluler yang kompleks. Nah, kita bisa bahas sedikit lebih jauh. Euryarchaeota memiliki jumlah dan keragaman garis keturunan yang paling banyak dan terdiri dari beberapa kelas termasuk halofilik dan asidofilik. Euryarchaeota tidak hanya terlibat dalam produksi metana, tetapi juga oksidasi metana anaerobik. Selanjutnya, menjadi jelas bahwa archaea ini juga terlibat dalam oksidasi anaerobik dari hidrokarbon rantai pendek lainnya, menunjukkan bahwa mikroba ini memiliki peran yang jauh lebih bervariasi dalam siklus biogeokimia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Mulanya ditemukan filum baru yang bernama Nanoarchaeota dan ARMAN, di mana baru-baru ini kedua filum tersebut terbukti sebagai bagian dari superfilum yang dinamai DPANN. Kemudian diketahui bahwasannya ARMAN sebenarnya adalah dua filum yang berbeda, yakni Micrarchaeota dan Parvarchaeota. Superfilum DPANN sendiri ada di mana-mana. Kehadiran DPANN di lingkungan yang beragam menunjukkan bahwa mereka memainkan peran ekologis yang penting. Meskipun DPANN dibatasi secara metabolik, beberapa di antaranya memiliki kapasitas genomik untuk memanfaatkan senyawa organik seperti karbon dan lipid melalui glikolisis, oksidasi beta, dan jalur lainnya. Superfilum TACK terdiri dari beberapa filum, yakni Taumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota, dan Corarchaeota. Untuk filum Crenarchaeota sendiri kebanyakan adalah heterotrof anaerobik, memanfaatkan protein dan gula, sementara yang lain adalah chemolito-autotrof siklus belerang. Crenarchaeota yang paling banyak dipelajari adalah Subphylobus sp. Sementara untuk filum Taumarchaeota memiliki hubungan penting dengan perubahan iklim, karena aktivitas mereka telah dikaitkan dengan produksi gas rumah kaca di nitrogen oksida. Mereka juga telah terbukti mensintesis metilfosfonat, substrat potensial untuk produksi metana aerobik di laut terbuka yang terbatas nutrisi. Kemudian filum Batyarchaeota, yang ada di mana-mana, berlimpah dan sangat beragam di laut anoksik, air tawar anoksik, dan lokasi mata air panas suhu tinggi.
Filum ini mampu mengoksidasi hidrokarbon rantai pendek selain metana. Berdasarkan analisis metagenomik dari sedimen di mana Asgard telah diidentifikasi sejauh ini, mereka adalah populasi dengan kelimpahan rendah, atau sekitar kurang dari 1%. Dan berdasarkan penelitian, superfilum Asgard ini memberikan wawasan tentang evolusi struktur bilipid yang membentuk membran seluler. Jadi, meskipun archaea pertama yang diidentifikasi adalah metanogen atau berasal dari lingkungan termofilik, nyatanya pemahaman tentang peran metabolisme archaea tidak hanya terbatas pada ruang lingkup itu saja. Berbagai pendekatan dan metode masih terus dilakukan untuk meneliti lebih jauh tentang domain archaea. Karena pada nyatanya, archaea memiliki peran ekologis yang lain seperti dalam siklus karbon dan nutrisi, memajukan pemahaman manusia mengenai adaptasi biologis hidup dalam kondisi ekstrim, dan ada pula filum yang mampu mengoksidasi hidrokarbon rantai pendek selain metana, dan lain sebagainya. Berbagai penemuan filum baru seperti yang kemudian tergabung dalam superfilum DPANN, Asgard, dan juga TACK, nyatanya memberi pengaruh baik bagi kemajuan pengetahuan mengenai keragaman, ekologi, dan evolusi dari domain archaea, dan penelitian akan terus berlanjut seiring berkembangnya berbagai metode-metode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.